Bangkitnya darah dua jawara Betawi. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Rastra Kesatria, kisah favorit kita semua, Wasis dan Gali. Wow, akhirnya ya, sudah hampir 2 minggu nih Wasis dan Gali akhirnya muncul lagi. Dan di kisah kali ini, Wasis dan Gali masih akan berduet ya, bukan berduet ya, berarti 2 lawan 2 nih, bersama Bang Jali dan juga Bang Sam. Waduh, makin seru aja nih. 2 arek Pacitan bersama dengan 2 orang Betawi. Wah, pastinya seru pakai banget setelah kemarin ada prahara di pasar malam di Pondok Pinang. Dan kali ini bagaimana mereka akhirnya mendapati satu teror dari salah satu ormas saingan mereka dalam memperebutkan keamanan pasar malam. Sebenarnya bukan masalah memperebutkan sih. Ini kan udah Bang Jalin yang dipercaya, tapi ormas ini kayaknya masih belum puas. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita menuju ke Jakarta Selatan. Seminggu setelah kejadian di pasar malam Pondok Pinang, Wasis, Gali, dan Cecep kembali datang ke pasar malam Pondok Pinang atas undangan dari Bang Jali dan Bang Sam. Cecep dan Gali adalah yang paling bersemangat datang, karena memang pada kunjungan pertama tidak ada satupun wahana permainan yang mereka coba dikarenakan insiden yang terjadi. Dan di malam ini mereka berdua seolah membalaskan dendam yang lama terpendam. Dengan brutalnya mereka berdua memasuki semua wahana yang ada di pasar malam Pondok Pinang. Sebenarnya bukan karena dendam, tapi lebih karena Bang Jali menggratiskan mereka berdua masuk ke seluruh wahana yang ada di sana. Rugi dong kalau nggak dimanfaatin. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran Gali dan Cecep. Wasis hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan 2 sahabatnya itu. Setelah puas mencoba semua wahana yang ada di pasar malam, Gali dan Cecep berjalan menghampiri Wasis yang sedang duduk di warung kopi bersama Bang Jali dan Bang Sam. Jika diperhatikan, mereka mirip sekali dengan orang tua yang sedang menunggui anak-anaknya main di wahana pasar malam. Kamu ini penakut banget sih, Cep. Sampai narik-narik kaosku kenceng banget. Lihat nih, jadi melar kan kaosku. Dus, sungut Gali lalu duduk di samping Wasis. Ya maaf Pak Tukang Gali, tadi itu di dalam beneran serem. Cecep kan jadi takut banget, jawab Cecep yang masih terlihat gemetar. Takut sih takut, tapi nggak usah pakai narik-narik kaosku kenceng banget dong. Lihat nih, kaosku melar. Ini tuh kaos kesayanganku Cecep. Ini kaos yang paling keren dari semua kaos-kaos yang aku punya, sahut Gali sambil menunjukkan kerak kaosnya yang kini terlihat memble. Ya maaf Kang, tadi Cecep takut kalau Kang Gali ninggalin Cecep. Elah, kamu sama demit bohongan aja takut, giliran demit beneran malah kamu pacarin. Odus. Wasis, Bang Jali, dan Bang Sam tertawa terpingkal-pingkal melihat kelakuan 2 manusia unik itu. Ngomong-ngomong, udah pada puas belum mainnya? Kalau udah pada puas, kita makan yuk. Tapi kagak di mana kita makannya. Kita makan nasi uduk Mpok Salma, ujar Bang Jali menawarkan. Kalau masalah makan sih kita nggak pernah nolak Bang, jawab Gali cengengesan.
Setelah membayar kopi, mereka berlima segera keluar dari area pasar malam untuk menuju warung nasi uduk Mbok Salma yang letaknya tak begitu jauh dari situ. Hanya beberapa menit dengan berkendara sepeda motor, mereka berlima sudah sampai di tujuan. Nah, kita makan di mari. Dijamin dah, bakalan berdanagi. Ujar Bang Jali saat mereka berlima tiba di warung nasi uduk Mbok Salma. Warung yang berdiri di pinggir jalan kecil itu terlihat sederhana. Warung itu terlihat ramai oleh pelanggan yang datang silih berganti. Lampu bolam kuning menggantung di atas meja-meja kayu, memberikan penerangan sederhana namun cukup terang untuk makan malam. Di belakang meja saji terlihat Mbok Salma yang sibuk melayani pembeli. Usianya sekitar 30 tahunan, kulitnya putih bersih, wajahnya cantik dengan senyum yang ramah. Tangannya cekatan menyendok nasi uduk dari panci besar, menambahkan ayam goreng, bihun, dan sambal ke dalam piring pelanggan. Aroma nasi uduk yang gurih bercampur wangi bawang goreng memenuhi udara. Beberapa pelanggan duduk santai sambil berbincang. Ada juga yang menunggu pesanan untuk dibungkus. Mbok Salma melayani semua dengan sabar. Sesekali ia tersenyum atau menimpali candaan mereka, membuat suasana warung terasa hangat. "Assalamualaikum," ucap Bang Jali di depan pintu warung dengan senyuman lebar. "Waalaikumsalam. Abang, ayo masuk bang," jawab Salma sambil tersenyum manis. Ayo, pada masuk dah," ajak Bang Jali pada Wasis dan yang lainnya. Mereka berlima duduk di meja pojok, sengaja dipilih Bang Jali agar mereka lebih leluasa mengobrol. Tak lama kemudian, Salma datang menghampiri dan saling berkenalan dengan Wasis, Gali, dan Cecep. "Pada mau makan pakai apa nih? Menunya macam-macam di mari. Ada semur jengkol, telur disambelin, Bandung pesmol. Nah, yang paling spesial di mari tuh empal. Wajib dicoba empal mah." "Empal itu steaknya orang Betawi," ujar Bang Jali menawarkan menu dengan semangat. Gali dan Cecep menelan ludah mendengar rentetan menu makanan yang disebutkan oleh Bang Jali. Mendadak perut mereka berdua meronta minta diisi. "Kita udah makan bang, sebelum tadi kesini. Kita ngopi sama ngobrol-ngobrol aja dulu ya bang," jawab Wasis santai, membuat Gali dan Cecep melirik sebal ke arah Wasis. "Udah Li, suruh si Salma aja, taruhin aja semuanya di mari lauknya. Nah, nasinya taruh di bakul aja, biar pada ngambil diri," usul Bang Sem yang langsung diamini oleh Bang Jali. Setelah makan dengan lahap, mereka pun melanjutkan obrolan ke arah yang lebih serius, membahas tentang kondisi Pak David sejak kejadian di pasar malam Pondok Pinang. Beberapa hari setelah kejadian di pasar malam Pondok Pinang, kondisi Pak David mulai berubah. Pada awalnya hanya tampak seperti kelelahan biasa, badannya sering terasa berat, terutama di bagian punggung dan tengkuk. Awalnya ia mengira jika itu karena ia yang terlalu sering turun ke lapangan dan kurang tidur. Namun semakin hari, keluhannya bertambah. Tubuhnya sering menggigil meski udara panas. Kadang-kadang wajahnya tampak pucat seperti orang kurang darah dan keringat dingin keluar tanpa sebab. Setiap malam, ia mengaku sulit tidur karena merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Puncaknya adalah ketika istrinya pernah mendengar Pak David berbicara sendiri di tengah malam. Suaranya terdengar pelan, seolah sedang menegur seseorang, padahal tak ada orang di sana. Ketika ditanya keesokan paginya, ia justru marah-marah dan menuduh jika istrinya mengada-ngada. Tapi perlahan, orang-orang mulai melihat perubahan nyata. Wajah Pak David tampak lebih tirus, matanya sering merah dan berair, dan suaranya mulai serak. Ia menjadi mudah marah dan sering mengeluh bahwa kepalanya terasa berat. Kadang ia memegangi tengkuk sambil menggerutu. "Kayak ada yang duduk di pundak saya ini."
Beberapa kali ia pingsan mendadak. Dan saat diperiksa dokter, dokter mengatakan bahwa itu hanya kelelahan dan kurang istirahat. Pak David tetap bersikeras bahwa semua itu hanya kebetulan. Ia masih memaksa agar pasar malam tetap buka walau tubuhnya makin melemah dan matanya cekung. Tapi di balik keras kepalanya itu, tubuhnya perlahan digerogoti oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Nah, tadi pagi Pak David telepon saya, nyuruh saya ke rumahnya besok. Saya yakin banget dia mau pasti minta diliatin di badannya ada apaan, ujar Bang Jali setelah panjang lebar menjelaskan kondisi Pak David. Memangnya mau ngapain Bang? Dia nyuruh-nyuruh abang ke sana. Celetuk Gali dengan mulut masih kepedesan. Ya kayaknya mah dia mau minta tolong masalah goib. Lah dia menuduh bolak-balik ke dokter, tapi mana kagak sembuh-sembuh. Alah, katanya gak percaya sama yang begituan. Sekarang malah mau minta tolong. Udah Bang Jali, biarin aja, biar kapok. Sungut Gali kesal. Ya bagaimana ya? Ya kalau kata saya mah udah cukup ngasih pelajaran ke dianya mah. Kesian juga lama-lama ya. Jawab Bang Jali sambil mulutnya kepanasan karena menyeruput kopi hitam yang masih mengepul. Ya kan biar bagaimana juga, dia tetap bos kita mas. Nah, kalau dia ngapa-ngapa urusannya pendaringan kita. Sahut Bang Sam diplomatis. Sudah, besok kita ke rumah Pak David ya. Sama-sama Bang, jawab Wasis yang mengerti kondisinya. Nah, tapi begini maksud saya Mas Wasis. Besok tentu Mas Wasis ngerjainnya diem-diem aja. Jadi kesana biar saya gitu yang ngobatin Pak David, biar kelihatan keren gitu saya di depan bos saya. Usul Bang Jali sambil cengesan. Aman Bang, saya paham kok, jawab Wasis raya tersenyum. Waduh, apa nggak bisa diundur gitu Bang Jali? Jangan besok gitu, sahut Cecep tiba-tiba. Emang apa kalau besok? Apa harinya kurang bagus ya? Apa bagaimana? Tanya Bang Jali penasaran. Kalau besok Cecep disuruh ke Tangerang ke rumah kakaknya Cecep, jawab Cecep yang spontan membuat Gali mendelik. Hei Cep, kamu itu ya besok itu mau ke Tangerang kek, mau pulang kampung kek, gak ada urusan. Lah emangnya kamu diajak? Ada nggak ada kamu, gak ngaruh Cecep. Ya kan jadinya nggak seru atuh kalau nggak ada Cecep. Gak seru. Ini mau nolongin orang, bukan buat seru-seruan. Kata padeku, jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat kebajikan. Ngerti kamu Cep? Melihat Gali yang sudah mulai bawa nama padenya, Wasis hanya geleng-geleng kepala. Kemudian ia pun berpamitan pulang dan berjanji besok akan menemani Bang Jali dan Bang Sam untuk pergi ke rumah Pak David. Sementara itu, di rumah Pak David yang berada di kawasan Ciputat terasa berbeda. Udara di dalam rumah pengap. Meski dua jendela kamar sudah dibuka lebar, ya sejak beberapa terakhir bau aneh mulai muncul dari tubuh Pak David. Baunya busuk tajam menyengat. Awalnya baunya samar, tapi lama-kelamaan makin kuat menusuk hidung. Tapi di sini aneh, Pak David sendiri tidak bisa mencium bau tersebut. Istrinya, Bu Rina, sudah beberapa kali menyarankan agar ia berobat lagi. Pak, kayaknya kamu harus ke dokter lagi deh, biar cepat sembuh. Aduh mah, sudah beberapa kali ke dokter, tapi ya mana coba, gini-gini aja, kan jadi males. Jawab Pak David yang terlihat putus asa dengan keadaannya. Di sini, istri Pak David ingin mengatakan bahwa tubuh suaminya ini menebarkan bau busuk yang menyengat, tapi ia tak tega dan memilih diam dan menahannya. Namun malam itu bau busuk itu semakin menyengat. Anak bungsunya yang baru SMP bahkan sampai menutup hidung ketika keluar kamar. Mah, kok papa badannya bau banget deh, ujar Sinta sambil berbisik pada Bu David. Shh, jangan keras-keras, gak enak kalau papa dengar. Kayaknya papa lagi sakit deh. Udah, kamu masuk kamar aja ya, jawab Bu Rina pelan. Malam itu, suasana di rumah Pak David berubah kaku. Istri Pak David memutuskan untuk tidur bersama anak-anaknya. Bu Rina tidak mengatakan jika ia tak tahan dengan bau dari tubuh Pak David.
dia tidak ingin menyinggung perasaan suaminya. Tapi sesungguhnya bukan hanya karena bau itu saja, tapi karena tingkah Pak David yang semakin aneh. Ya, beberapa hari ini Pak David sering duduk di ruang tengah berjam-jam tanpa suara, hanya menatap pintu depan. Kadang bibirnya bergerak pelan seolah berbicara dengan seseorang. Kemarin malam, Bu Rina melihat suaminya berdiri di dapur dengan lampu padam, menatap ke arah wastafel sambil tersenyum sendiri. Ketika ditegur, Pak David hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Hal itu membuat Bu Rina semakin cemas. Sebenarnya, Bu Rina ingin mengajak Pak David berkonsultasi dengan orang yang mengerti akan hal-hal gaib. Tapi percuma, suaminya itu pasti akan menolak. Karena Bu Rina tahu suaminya ini tidak percaya akan hal-hal yang berbau mistis. Sekitar tengah malam, saat rumah sudah sunyi dan anak-anak sudah tidur, tiba-tiba suara langkah kaki kecil terdengar dari arah dapur. Suaranya cepat dan berulang, seperti anak kecil berlari di lantai keramik. Bu Rina sempat mengira jika itu adalah tikus, tapi langkah itu terlalu berat untuk ukuran binatang kecil. Sementara itu, di kamar sebelah, Pak David duduk di tepi ranjang. Matanya merah, tubuhnya berkeringat meski udara dingin. Bau busuk semakin tajam, seperti berasal dari pori-porinya sendiri. Ia memegangi tengkuknya, merasa ada sesuatu yang menempel di sana. Saat ia raba, seperti ada tangan kecil yang mencengkram lehernya dari belakang. Dia berdiri cepat, menatap bayangannya di cermin. Tapi di pantulan itu terlihat sosok kecil berwarna merah sedang berdiri di pundaknya. Kepalanya botak, matanya besar, dan mulutnya menyeringai lebar. Pak David membeku, nafasnya memburu, tapi tubuhnya seperti terkunci. Makhluk itu bergerak pelan, merayap ke depan tubuhnya, lalu dalam sekejap lenyap. Tapi dari arah belakang terdengar suara bisik-bisik. Pasar malamnya belum selesai. Pak David menoleh, tapi tak ada siapapun. Lampu kamar berkedip-kedip lalu padam. Rumah sunyi total, hanya terdengar detak jam dinding dan nafas beratnya sendiri. Ia mencoba melangkah ke arah pintu, tapi langkahnya goyang. Pak David terjatuh, tangannya gemetar mencari saklar lampu. Saat lampu menyala kembali, lantai di depannya sudah penuh jejak kaki kecil berwarna merah kehitaman. Ia mundur perlahan, tubuhnya kaku, bau busuk semakin kuat sampai membuat matanya berair. Di cermin yang tergantung itu, sosok kecil itu muncul lagi. Pak David berteriak keras hingga membangunkan anak dan istrinya. Tapi ketika mereka masuk ke kamar, lampu sudah padam. Suara Pak David tidak terdengar lagi. Yang mereka temukan hanya tubuh Pak David yang terbaring di lantai dengan bau busuk yang makin menyengat, dan bekas tangan kecil berwarna hitam menempel di lehernya. Bu Rina yang panik meminta bantuan anak-anaknya untuk mengangkat tubuh ayahnya ke kasur. Malam itu terasa sangat panjang untuk keluarga kecil Pak David. Di pagi harinya, setelah Pak David terbangun, Bu Rina pun memberanikan diri untuk berbicara pada suaminya. Pak, kayaknya Papa bukan sakit medis deh. Mama takut kalau Papa makin parah, ujar Bu Rina membuka percakapan pagi itu setelah meletakkan segelas teh hangat di meja ruang tengah. Sepertinya iya, Ma. Papa juga ngerasain hal yang aneh sama badan Papa beberapa hari terakhir ini, jawab Pak David seraya menghela nafas panjang. Gimana kalau Mama coba cari orang pintar buat ngobatin Papa? Tanya Bu Rina hati-hati. Jangan dulu, Ma. Nanti malam ada teman Papa mau kesini. Semoga dia bisa membantu ya, jawab Pak David lirih menekan semua egonya. Di malam hari, sekitar pukul 9 malam, Wasis, Galih, Bang Jali, dan Bang Sam berangkat ke rumah Pak David di Ciputat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan.
Perjalanan malam itu lancar. Hanya 15 menit, mereka pun sudah tiba di depan rumah Pak David. Setelah turun dari sepeda motor, Bang Jali menepuk bau Wasis pelan dan berbisik. Mas Wasis, ingat, nanti kalau udah beres, biar saya yang jelasin sama Pak David. Ya biar kelihatannya saya gitu, yang bantu ngusir tuh makhluk. Paham kan situ? Wasis menatap sekilas sambil tersenyum. Tidak menjawab langsung, dia tahu Bang Jali ingin terlihat berjasa di depan bosnya. Siap bang, diatur aja ya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, mereka berempat segera berjalan ke arah pintu rumah. Bang Jali langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tok tok tok, Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dan terlihat Bu Rina dengan wajah lelahnya. Waalaikumsalam, Bang Jali ya? Ayo, silakan masuk. Sudah ditunggu sama Bapak di dalam, ujar Bu Rina mempersilakan masuk. Bapaknya kemana ini Bu? Tanya Bang Jali setelah mereka duduk di ruang tamu, tapi belum mendapati keberadaan Pak David. Ada di kamar bang. Tadi pagi padahal sudah baikan, tapi tadi sore mendadak lemes lagi. Oh iya, pada mau minum apa ya? Kopi atau teh? Oh gak usah repot-repot Bu, udah malam ini kita langsung aja ke inti masalah ya, jawab Bang Sam sopan. Iya Bu, ayah sama siapa aja, biar cepet kelar ini urusan. Tapi kopi boleh juga dah, rada kentelan tapinya. Sahut Bang Jali cengengesan. Malu-maluin aja Luli, bisik Bang Sam yang sikutnya menyenggol lengan Bang Jali. Lah gue memang pengen kopi Sam. Kalau lu pengen susu ya bilang aja diri, jawab Bang Jali asal yang membuat Bang Sam merengut kesal. Ya udah, saya buatkan kopi dulu ya bang, jawab Bu Rina lalu bersiap pergi ke dapur. Oh ya Bu, saya langsung ke kamar Pak David aja kali ya, nemuin. Jadi pas kopi nanti udah jadi, urusannya udah kelar, ujar Bang Jali yang disetujui oleh Bu Rina. Mas Wasis ikut ke dalam juga kan? Bisik Bang Jali pada Wasis. Gak usah bang, saya selesaikan dari sini saja ya. Kan katanya biar abang kelihatan keren, jawab Wasis sambil tersenyum. Tapi beneran dikerjain ini mas. Saya mah jujur aja nih, bukannya takut, tapi rada jijik aja bentuk makhluk. Soalnya disuka beludah. Ujar Bang Jali memastikan. Wasis pun mengangguk. Ya, Bang Jali sendiri memang dapat melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, tapi ia tidak bisa secepat Wasis menangani hal-hal demikian. Seperti kata guru Bang Jali, Pak Haji Roshid, sebenarnya Bang Jali bisa memiliki kemampuan lebih, tapi karena ia malas berlatih dan mengasah kemampuan, akhirnya kemampuannya seperti berjalan di tempat, mirip seperti Gali. Dengan mengucap basmalah, Bang Jali akhirnya masuk ke kamar Pak David. Di dalam kamar, terlihat Pak David terbaring tak berdaya. Kondisinya sudah jauh menurun, wajahnya pucat, nafasnya tersengal, dan dari kulitnya masih keluar bau busuk menyengat. Tubuhnya bergetar, matanya kadang bergerak liar, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Bang Jali duduk di dekat ranjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membaca doa-doa untuk mengusir makhluk jahat itu. Perlahan udara di dalam kamar mulai berubah. Lampu berkedip, lalu muncul bayangan kecil berwarna merah di ujung ranjang. Makhluk itu merayap cepat, matanya bulat menyalat, tubuhnya basah seperti baru keluar dari genangan, membuat Bang Jali tersentak kaget. Astagfirullah, bujuk, ini si cebol ngagetin aja ya. Tuh, ini Mas Wasis kasihkan ngopi kali ya. Lah, ini si cebol masih blingsatan aja ini, batin Bang Jali kesal. Makhluk merah kerdil itu merayap cepat dan semakin mendekat ke arah Bang Jali. Mulutnya mulai terbuka, siap untuk menyemburkan ludah beracun. Ya, mau beludah. Gawat ini mah, batin Bang Jali yang kemudian semakin cepat merapal doa. Sebelah matanya terpejam, sebelah matanya lagi mengintip khawatir. Dia makin beringas saja ini. Wah, kata mah si boncel merah udah dijinakin sama si Wasis. Wek banget. Batin Bang Jali yang sudah pasrah dalam situasi genting yang membuat dia ingin lari tapi tengsin, ingin bertahan tapi dia takut. Namun
Tiba-tiba saja, sekelebat bayangan tipis berbentuk tali melesat cepat, kemudian tanpa ampun melilit tubuh sosok merah kerdil yang sudah siap melontarkan ludah beracunnya ke arah Bang Jali. Ya, tali gaib Kakang Sukmo milik Wasis membelit sosok itu dari ujung kaki sampai batas mulut hingga membuat sosok itu tak berkutik. Pak David yang terbangun dari tidurnya pun terbelalak kaget dan menjerit kecil kala melihat sosok mengerikan itu berada di dalam kamarnya. Bang Jali yang menyadari jika Pak David sudah bangun langsung meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya yang dimonyongkan sedikit. Pak David yang faham kode itu pun mengangguk pelan. Sosok kerdil itu terus mencoba meronta, mencoba untuk melepaskan diri dari jeratan tali gaib Kakang Sukmo milik Wasis. Tapi semakin sosok itu meronta, semakin kuat pula tali itu membelit. Bang Jali terus merapalkan doa-doa pemusnah sambil terus menatap ke arah sosok kerdil itu. Lah, ini perasaan marenan pasar malam. Begitu kelibet tali gaibnya si Wasis, kagak lama nih cebol meledak. Lah ngapain ini udah lama dia masih berontak aja ya. Kalau sampai lepas bisa ribet ini urusannya, bisa diudak-udak gua. Batin Bang Jali khawatir. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Bu Rina yang mendengar kegaduhan di kamar memaksa diri untuk masuk walaupun sempat ditahan oleh Wasis. Melihat Bu Rina yang berdiri di ambang pintu, Bang Jali pun semakin panik. Ya, pintu itu adalah jalan keluar satu-satunya apabila makhluk kerdil ini berhasil lepas dari ikatan tali gaib Wasis. Bang Jali mengencangkan bacaan doanya dengan setengah berteriak seolah memberikan kode pada Wasis di ruang tamu agar segera memusnahkan makhluk merah ini. Wasis yang duduk santai di ruang tamu hanya tersenyum menahan tawa mendengar Bang Jali yang semakin panik. Lalu dengan sedikit hentakan tangan kanannya, makhluk merah itu tiba-tiba membelalakan mata, tubuhnya bergetar hebat, lalu tubuhnya meledak, menimbulkan suara keras, hancur, menyisakan kepulan asap merah berbau busuk. Bu Rina yang berdiri di pintu spontan mundur sambil menutup mulut. Bang Sam bergidik sementara Gali menegakkan badan, tapi jelas ia terlihat gugup. Alhamdulillah, akhirnya kelar juga ini, ujar Bang Jali lega sambil mengusap mukanya dengan kedua telapak tangannya. Alhamdulillah, sahut yang lain ikut merasa lega. Beneran Bang, sudah benar-benar hilang makhluk yang tadi itu? Tanya Pak David penasaran. Udah aman Pak David, bagaimana? Udah rada enakan kan badannya sekarang? Jawab Bang Jali sambil tersenyum lebar. Ya betul Bang, badan saya sudah agak enteng rasanya, sahut Pak David yang berusaha bangkit dari tidurnya. Jali, itu apaan itu di belakang lu? Merah-merah, ujar Bang Sam setengah berteriak seraya telunjuknya mengarah ke sudut ruangan hingga membuat Bang Jali kaget dan langsung melompat mendekat ke arah pintu. Mana Sam? Mana? Masa ya si cebol balik lagi? Tanya Bang Jali panik. Itu tuh di pojokan. Bujuk Samsudin. Itu mah celengan ayamnya Pak David. Suwe banget tuh ngagetin, sahut Bang Jali yang disambut gelak tawa semuanya. Setelah situasi semakin tenang dan kondisi Pak David juga sudah membaik, mereka semua pun akhirnya berkumpul di ruang tamu untuk menikmati kopi hitam dan beberapa cemilan yang disiapkan oleh Bu Rani. Jadi bagaimana rasanya Pak David? Diikutin sama makhluk cebol udah seminggu lebih. Ujar Bang Jali membuka perbincangan. Waduh Bang Jali, benar-benar parah Bang. Ini adalah pengalaman pertama saya mendapat gangguan gaib, dan semoga menjadi yang terakhir ya, jawab Pak David sambil geleng-geleng kepala. Oh iya Bang Jali, saya penasaran ini. Selain gangguan-gangguan gaib dan rasa sakit di sekujur badan saya selama seminggu lebih ini, kenapa juga ya kok kata istri dan anak saya badan saya ini mengeluarkan bau yang tidak sedap ya? Oh, itu masalahnya ya jelas aja badan Pak David baunya kagak ketulungan. Lah, hampir tiap menit badan Pak David diludahin sama si cebol.
Kalau diterawang sama mata goib, badan Pak David mau udah kuyup sama ludah ijo. Jawab Bang Jali yang seketika membuat Pak David dan Bu Rina bergidik ngeri. Satu lagi Bang Jali, kenapa sosok itu menempel di badan saya? Dan dari mana awalnya makhluk itu berasal ya? Waduh, lah kalau masalah itu mas saya kagak tahu Pak, kagak tahu persis saya. Lah emangnya Pak David habis dari mana sebelumnya? Sampai ditemplokin begitu masih cebol. Ya gimana ya? Terakhir kali ya saya habis dari pasar malam. Kan ketemu juga sama Bang Jali, Bang Sam sama mas-mas ini malam itu. Ya berarti asalnya dari sono tuh makhluk. 8 tuh malam saya udah bilang ada gangguan gaib. Ya bapak kagak percayaan kalau dibilangin bader, saut Bang Jali ketus, lalu menyeruput kopi hitam yang masih mengepulkan asap hingga membuat bibirnya kepanasan dan lidahnya melet-melet. Ya sebenarnya nggak penting Pak David dari mana asal makhluk itu, tapi yang paling penting adalah rasa saling hormat menghormati antara kepercayaan masing-masing. Pak David punya hak untuk nggak percaya hal mistis, tapi Pak David juga nggak boleh dong menyepelekan apalagi nyinyirin orang-orang yang percaya dengan hal mistis. Kata padi saya, saling hormat menghormati keyakinan masing-masing itu penting dalam kehidupan ini Pak, ujar Gali panjang lebar, dan setelahnya langsung meraih pisang goreng di atas meja dan memakannya dalam sekali caplokan, membuat Bang Jali dan Bang Sam meneguk ludah kasar melihat kelakuan Gali. Wasis hanya geleng-geleng kepala menahan malu. Ya betul sekali. Saya mohon maaf ya atas sikap saya selama ini. Kejadian ini sudah memberikan pelajaran berarti bagi saya dan juga keluarga saya, jawab Pak David yang disambut anggukan kepala Bu Rina. Setelah mengobrol panjang lebar, pada akhirnya Bang Jali dan yang lainnya berpamitan pulang karena waktu memang sudah larut malam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Jali, Bang Sam, Mas Wasis, dan Mas Gali atas segala bantuannya. Dan ini mohon diterima ya Bang, ujar Pak David seraya menyodorkan amplop putih ke tangan Bang Jali. Duh, Pak David apa-apaan ini? Kayak sama siapa aja yang begitu tolak Bang Jali, tapi matanya diam-diam melirik ke arah amplop putih yang kelihatannya cukup tebal hingga membuat jakunnya turun naik. Roman-romannya tebel juga tuh amplop, batin Bang Jali mencoba bertahan di tengah godaan amplop putih. Iya Pak David, kita mau udah kayak saudara, celetuk Bang Sam sambil menyikut lengan Bang Jali. Tolong belum selesai Pak David menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja dengan cepat tangan Bang Jali menyambar amplop putih di tangan Pak David. Ya udah dah, kalau Bang Pak David maksa, takutnya kita dikata sombong lagi, ujar Bang Jali seraya memasukkan amplop ke dalam saku celananya. Pak David pun hanya tersenyum melihat kelakuan Bang Jali. Setelahnya mereka berempat pun bersiap menuju motor masing-masing. Namun tiba-tiba saja, brak, astagfirullah, seru semua orang kaget. Sebuah batu dilemparkan oleh pengendara sepeda motor yang melintas kencang di depan rumah Pak David. Batu itu mengenai pot tanaman Pak David hingga pecah dan hanya berjarak sekitar sejengkal dari kaki Bang Jali. Wasis dan Gali dengan insting sebagai security, mereka berdua refleks segera keluar pagar dan berusaha mengejar sepeda motor tersebut. Tapi sepeda motor itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menghilang di balik tikungan. Sis, plat nomornya nggak kelihatan sis, ujar Gali terengah-engah. Ya, memang mereka sudah terbiasa sepertinya melakukan hal ini, Li. Plat nomor belakang tidak dipasang dan wajah mereka tertutup rapat, saut Wasis memandang tajam ke arah ujung jalan. Ada firasat tidak baik ia rasakan. Setelah kembali ke halaman rumah Pak David, Wasis langsung memeriksa ke area pot yang pecah itu. Matanya tertuju pada batu konblok berukuran sedang yang tergeletak di samping pot. Wasis meraih konblok itu dan terlihat ada kertas bertuliskan belum selesai, dan juga terlihat sebuah gambar lambang sesuatu yang Wasis tidak mengerti. Apa maksudnya ini Bang? Tanya Wasis pada Bang Jali sambil menyerahkan batu konblok itu.
Iya ya, maksudnya apaan ya? Belum selesai aja tulis. Gumam Bang Jali sambil berpikir keras. Lah, itu di bawahnya ada lambang Ormas Simawi, Li. Sentak Bang Sam yang ikut melihat tulisan itu. Waduh, lah iya ini. Si Mawi ini mau main-main aja sama kita, Sam. Kagak bisa didiemin ini. Kudu kita samperin, Sam. Ujar Bang Jali geram. Jadi sekarang aja, kagak usah nunggu besok. Saut Bang Sam yang juga tak kalah geram. Nanti dulu, sabar Bang Jali, Bang Sam. Sabar dulu. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Pak David mencoba menenangkan situasi. Pak David ingat kagak? Si Mawi, pimpinan Ormas yang waktu itu ikut rapat, yang kita lagi bahas masalah keamanan pasar malam. Yang mana ya? Kan waktu itu ada 2 Ormas yang ikut datang juga, Bang. Lah itu, Pak Mawi itu yang badannya bongsor, hidungnya megar kayak jambu air, yang jalannya petantang-petenteng kayak ada bisul ketek. Oh iya, saya ingat. Nah, saya nih paham banget nih gayanya dia. Maksudnya dia begini nih, mau neror Pak David. Kayaknya dia masih penasaran. Dia masih mau pegang keamanan pasar malam. Udah Pak David, tenang aja. Biar saya sama Sam yang ngelarin urusan malam ini juga. Saya ikut, Bang. Saut Wasis Gali hampir bersamaan. Sebelumnya maaf nih, Mas Wasis, Mas Gali sebelumnya. Ini urusan rada bahaya. Untuk orang bukan orang sembarangan. Biar saya aja sama Sam yang nyangenin. Tenang aja, jawab Bang Jali sungkan. Ya justru karena mereka bukan orang sembarangan, Bang, maka saya dan Gali harus ikut, ujar Wasis yang merasa khawatir. Mas Wasis sudah banyak nulungin saya. Udah tenang aja. Kalau urusan demit, saya pasti minta bantuan sama Mas Wasis. Tapi kalau urusan beginian, cukup saya aja nih sama Sam yang maju. Sekali lagi, makasih ya Mas, jawab Bang Jali mantap sambil menepuk pundak Wasis. Sam berangkat. Kita langsung samperin aja markas Simawi, ajak Bang Jali. Lalu mereka berdua langsung menaiki sepeda motor berboncengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau gitu kami juga pamit dulu ya Pak David, ujar Wasis lalu menyalami Pak David. Gali, ayo cepat, kita ikuti motor Bang Jali, bisik Wasis pada Gali. Mereka berdua langsung tancap gas mengejar Bang Jali dan Bang Sam, meninggalkan Pak David seorang diri di halaman rumahnya. Ya, Bang Jali dan Bang Sam di masa mudanya terkenal sebagai jawara yang cukup disegani di sekitaran kampungnya. Masa lalu mereka cukup kelam, terkenal bengis tak segan menghajar siapapun yang dianggap menghalangi. Berbekal ilmu beksi, bela diri asli Betawi yang mumpuni, dan nyali setinggi langit membuat nama mereka cukup terkenal saat itu. Bang Jali sendiri memang tidak memiliki tubuh yang tegap dan wajahnya biasa saja, tapi nyali yang tinggi dan tatapan tajam yang membuat banyak orang enggan menatap terlalu lama. Sementara itu Samsudin atau Bang Sam, dia lebih besar, berkulit hitam, dan dikenal dengan pukulan tangannya yang keras seperti palu. Mereka berdua adalah murid dari Guru Karim yang mengajarkan beksi, bela diri khas Betawi yang memadukan kecepatan, ketepatan, dan keberanian. Pada awalnya, mereka berlatih silat untuk menjaga diri dan membela kampung dari gangguan. Tapi seiring waktu berjalan, rasa percaya diri itu berubah menjadi kesombongan. Kemenangan demi kemenangan membuat mereka lupa diri. Setiap kali ada yang menantang, mereka hadapi tanpa ragu. Setiap orang yang dianggap menyinggung atau melawan dihajar tanpa ampun. Nama Bang Jali dan Bang Sam menjadi legenda di kalangan warga. Banyak yang segan, bahkan aparat kampung kadang lebih memilih menghindar daripada berurusan dengan mereka. Ya, Bang Jali dan Bang Sam tidak pernah takut. Dengan nyali yang tinggi, mereka merasa seperti penguasa kampung. Kerap kali mereka turun tangan bukan karena urusan mereka, tapi karena gengsi. Pernah satu kali, hanya karena salah paham di warung kopi, Bang Sam memukuli seorang pemuda hingga babak belur. Bang Jali tidak menghentikannya, malah ikut memukuli. Dari kejadian-kejadian seperti itu, reputasi mereka semakin besar, tapi juga semakin kelam. Namun, di balik sifat bengis dan keras itu, sebenarnya ada sisi lain yang jarang orang tahu.
Mereka berdua bukan tanpa alasan menjadi seperti itu. Hidup di lingkungan keras sejak kecil membuat mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Dunia mereka sederhana. Kalau tidak kuat, maka akan diinjak. Dan mereka memilih jadi yang ditakuti agar bisa bertahan. Dalam beberapa tahun, mereka menjadi simbol kekuatan kampung. Banyak orang datang meminta bantuan, entah untuk mengusir preman, menagih hutang, atau sekedar mengamankan wilayah. Uang mulai mengalir, tapi bersama uang datang pula masalah. Mereka sering berurusan dengan kelompok lain, terlibat bentrokan, dan hidup di bawah ancaman balas dendam. Meski begitu, tidak ada orang yang berani melawan mereka berdua secara langsung. Mereka berdua seperti bayangan malam yang selalu hadir jika ada keributan. Di masa itu, tak ada yang bisa menandingi nama Bang Jali dan Bang Sam. Namun, seiring waktu berjalan, dunia mereka mulai berubah. Banyak kawan seperguruan yang sudah insyaf, sebagian masuk penjara, sebagian hilang tak kemana. Sementara, mereka berdua mulai menyadari bahwa jalan yang ditempuh penuh darah dan penyesalan. Belum ada yang tahu pasti peristiwa apa yang akhirnya membuat keduanya berhenti dan memilih jalan pertobatan. Yang jelas, sejak hari itu, dua jawara yang dulu ditakuti itu perlahan menghilang dari dunia kekerasan, meninggalkan nama besar mereka sebagai cerita masa lalu yang kini hanya dibicarakan orang dengan nada hormat dan takjub. Dan disinilah Haji Roshid, guru ngaji mereka di masa kecil, hadir kembali dan membimbing Bang Jali dan juga Bang Sam di jalan pertobatan. Hampir setengah jam, Bang Jali dan Bang Sam melaju berboncengan sepeda motor menuju markas ormas pimpinan Mawi. Bang Jali geram atas teror yang dilancarkan kelompok Mawi. Ketika dia menang tender kala itu, Mawi sendiri yang mendatanginya dan menjabat tangannya. Mawi mengucapkan selamat dan berjanji menahan anak buahnya agar menerima keputusan Pak David. Ya, Mawi di masa lalunya pernah berduel dengan Bang Jali, dengan hasil Bang Jali menang TKO di jurus ketiga. Mawi saat itu sampai berlutut meminta-minta ampun pada Bang Jali. Dan sekarang jiwa jawara Jali dan Samsudin kembali bergejolak. Sementara itu di belakang, Gali tetap menjaga jarak agar mereka tidak ketahuan menguntit Bang Jali. Sis, Bang Jali itu lelet banget sih bawa motornya. Aku jadi gemes ini mau balap, sungut Gali kesal. Ya mungkin sudah umur, Lih. Kamu tetap jaga jarak ya. Ingat, Lih, kita ini sedang menguntit, bukan lagi balapan. Jadi santai aja ya. Jawab Wasi senang. Ya ini aku jadi gregetan, sis. Si Ireng ini gak biasa dibawa pelan-pelan. Oh ya sis, nanti kita ikut turun tangan apa enggak ya? Kita lihat perkembangan dulu, Lih. Kalau tidak ada apa-apa, kita pantau saja dari jauh. Loh, kita nggak pamitan dulu gitu sama Bang Jali, sis? Tanya Gali yang membuat Wasis bingung. Pamitan? Kenapa harus pamitan? Kan tadi Bang Jali sudah pamit dan bilang kalau kita nggak usah ikut. Iya sis, kalau itu aku juga tahu. Tapi apa, Li? Nganu sis, itu tadi kan amplop dari Pak David masih dikantongin sama Bang Jali. Amplopnya tebel. Astagfirullah, Li. Kok kamu malah mikirin amplop sih? Tak lama kemudian, motor Bang Jali pun berhenti di sebuah rumah besar bergaya Betawi. Di depannya ada sebuah pos yang di luarnya terlihat sekelompok anak muda yang sedang bersantai sambil menikmati kopi dan rokok. Bang Jali segera memarkirkan sepeda motornya dengan hati yang sudah membara. Bang Jali dan Bang Sam berjalan mendekat ke arah pos itu. Assalamualaikum. Salam Bang Jali yang diucapkan lantang hingga membuat sekelompok anak muda itu terkejut. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Kemudian salah satu dari mereka yang berbadan paling besar maju menghampiri. Sementara itu yang lain bersiap. Ya, dari nada salam yang diucapkan Bang Jali, mereka yakin kalau dua orang tamu ini datang dengan tujuan yang tidak baik. Ada perlu apa nih? Abang-abang nenamu malam-malam begini? Tanya pemuda itu dengan nada yang songong. Gua mau ketemu sama si Mawi.
Jawab Bang Jali tak kalah songong. Ada urusan apa nih? Mau ketemu sama ketua kita? Tanya pemuda itu lagi. Bukan urusan lo. Sekarang lo suruh keluar aja si Mawi. Buru! Saut Bang Sam yang sudah tidak sabaran. Waduh. Kalem Bang. Ingat umur. Ente udah pada tua. Jangan break-break di mari. Ntar bengek berabe. Jawab pemuda itu disambut tawa teman-temannya yang langsung bergerak mendekat. Banyak bacot ya lu pada. Keluarin si Mawi sekarang juga. Kalau kagak, gua bikin monyong bibir lo. Yang udah kebanyakan ngomong. Sentak Bang Jali yang justru disambut tawa para pemuda yang berjumlah 10 orang itu. Bang, kita 10 orang Bang. Lah abang cuma berdua doang. Mana udah tua-tua lagi. Mendingan abang pulang dah. Nanti masuk angin pan berabe. Hahaha. Jawab pemuda lain mengejek. Oh, lu pada nantang nih jadinya. Saut Bang Sam yang langsung memasang kuda-kuda. Boleh juga sini. Lumayan juga. Udah lama kita kagak ngebantai orang. Gimana bro? Tanya pemuda yang berbadan paling besar. Jadiin. Lumayan. Malam-malam kita cari keringat. Saut yang lain. Siap-siap ya bang. Jangan dikata abang bisa selamat pulang. Berani-berani datang nantang di markas kita. Saut si besar sambil mengepalkan tinju. Makan soto Betawi di Jalan Sabang. Tambah emping sama jeruk nipis. Kalau lu pada mau adu jagoan, gua siapin jurus yang paling sadis. Ucap Bang Jali lantang seraya memasang kuda-kuda. Waduh, dia pantun dulu. Boleh. Nih gue balas. Beli sate di pasar Minggu, tambah ketupat biar kenyang. Kalau abang berani ngajak beradu, siap-siap kagak bisa pulang. Selesai berpantun, mereka pun bersiap menyerang. Sam, dia ada 10 orang. Lu 5, gua 5. Jangan rakus lu. Ingat, kita kudu adil. Bisik Bang Jali memasang strategi. Wah, kagak jamin Li. Kalau udah begini mah hawanya gua mau bantai aja sendirian nih semuanya. Jawab Bang Sam matanya menatap tajam. Kayaknya gua sendirian aja udah cukup nih. Bakal bantai nih aki-aki 2 orang. Seru salah satu pemuda yang berbadan paling besar lalu melangkah maju. Belum sempat pemuda itu mengayunkan tinjunya, tangan Bang Jali bergerak cepat. Satu pukulan lurus mengenai dada lawan membuat tubuhnya terlempar dan jatuh tersungkur di tanah. Semua orang langsung kaget. Bangsat lu aki-aki ya. 4 orang langsung menyerbu Bang Sam bersamaan, tapi tubuh besar Bang Sam bergerak lincah. Tendangan rendahnya berhasil menghantam lutut salah satu penyerang disusul pukulan beruntun kedua orang lainnya. 1 orang mencoba memukul dari belakang namun ditangkis dan dihantam balik dengan sikut keras ke arah rahang. Dalam hitungan detik keempatnya roboh. Sementara itu, Bang Jali berhadapan dengan 5 orang lainnya. Gerakannya cepat, hasilat beksi yang penuh hentakan pendek dan serangan balasan. Dia menangkis pukulan rantai dengan lengan yang dilapisi sarung lalu membalas dengan sapuan kaki yang membuat lawan jatuh tersungkur. 1 orang mencoba menyerang dari samping. Bang Jali menunduk cepat, menendang balik ke arah perut. Lalu menghantam bahu lawan dengan telapak tangan hingga terdengar bunyi krak. 2 orang lagi mundur setengah langkah ragu-ragu. Bagaimana nih? Masih mau lanjut? Tanya Bang Jali sambil menatap tajam. Mereka menatap satu sama lain, tapi rasa malu dan gengsi membuat mereka tetap maju. Salah satunya berteriak keras sambil mengayunkan balok. Bang Jali memilingkan badan, menangkap pergelangan tangan lawan, memutar dan menghantamkan siku ke dada lawan. Balok itu terlepas jatuh ke tanah. Di sisi lain, Bang Sam menuntaskan 2 orang terakhir. Dia meraih kerah baju salah satunya, mengangkat, lalu melemparkannya ke tumpukan karung pasir. Pemuda itu mengerang pelan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 10 pemuda itu sudah tergeletak di atas tanah. Beberapa merintih, sebagian lagi memilih pura-pura pingsan. Bang Jali dan Bang Sam berdiri di tengah-tengah mereka. Nafasnya masih teratur, keringat nyaris tak menetes. Udah cukup Sam, cukup, jangan keterusan, ujar Bang Jali pelan.
Iya Li, gue juga cuma pengen ngajarin sopan satu doang, jawab Bang Sam sambil mengibaskan debu di tangannya. Lo pada, dengerin gue lo. Lo sampai nama si Mawi, lo bilang Bang Jali sama Bang Sam datang kemari nyariin dia. Kalau sampai besok malam belum ada kabar, gue bakalan samperin ke rumahnya. Gue gebugin dia di depan bininya. Paham lo pada? Mereka berdua berjalan menuju sepeda motor. Lampu jalan menyinari langkah dua jawara tua itu. Di belakang, suara pemuda-pemuda yang tadi sok gagah hanya tinggal keluhan pelan dan nafas tersengal. Sementara itu di kejauhan, Wasis dan Gali berdiri terdiam. Tadinya mereka berdua ingin membantu, tapi mereka berdua tidak menyangka jika Bang Jali dan Bang Sam mampu menghabisi 10 pemuda dalam waktu singkat. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis dan Gali featuring Bang Jali dan Bang Sam. Wah, 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 wah. Hampir aja kebablasan ya. Wasis kan niatnya ngerjain aja tuh Pak David ya. Karena Pak David kayak ngenyek banget sih emang di episode kemarin tuh kayak nggak percayaan. Padahal udah membahayakan nyawa orang. Dan di sini ternyata efeknya sungguh dahsyat ya. Seminggu lebih sih ya. Pak David ditempelin sama sosok makhluk kerdil berwarna merah. Dan di sini, waduh, Bang Jali pengen tampil dia ya kan. Biar kelihatannya dia yang keren tuh. Sebenarnya Bang Jali sih mampu, tapi tidak secepat Wasis ya dalam penanganan hal-hal gaib ini. Dan di sini akhirnya Pak David sadar dan dia terbebas. Setelah terbebas ya dia sadar dan semoga saja ya kembali lagi teman-teman bisa saling menghormati. Ada yang percaya, ada yang enggak, itu hak masing-masing. Tapi saling hormat-menghormati itu akan menjadi lebih indah. Dan di sini akhirnya jawara darah jawaranya Bang Jali dan Bang Sam ini bangkit lagi nih teman-teman ya. Wasis dan Gali juga nggak nyangka tuh kalau ternyata mereka berdua sebegitu hebatnya dalam hal ilmu bela diri. 10 orang. 10 orang disikat begitu aja ya kan. Pantun dulu lagi awalnya pusat ya udah kayak ini aja apa namanya palang pintu ya. Dan di sini Gali masih kepikiran masalah amplop. Waduh. Bang Jali juga bilang jangan repot-repot, main nyamber aja tuh amplop. Pokoknya ini keren banget nih. Saya suka kisah dari Mas Rastra, kisah Wasis dan Gali ini karena apa namanya paket komplit ya. Materinya tuh nggak gitu-gitu aja, kayak gitu materinya ya. Dan semoga nih saya berharap Mas Rastra bisa setiap minggu nih mengisi kisah Wasis dan Gali di channel Ilo Bercerita. Semoga minggu depan bisa nulis lagi ya. Mas Rastra ditunggu lagi di minggu depan untuk kisah Wasis dan Galinya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman lain yang punya komentar, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.